Kalau pengen punya penghasilan, ini semua berlaku. Perbaikin dulu hatinya ibu, gitu loh. Ibu tuh pengen buru-buru mulu, nggak salah sih pengen buru-buru. Tapi kata Allah kan ada proses, ada proses. Tapi saya nih yang 200 ini mesti ini tadi yang gue bilang tadi, balik lagi ke laptop tadi nggak apa-apa. Itu biarin, jangan dipusingin. Kan kita punya penghasilan 1 miliar di muka tanpa kerja, udah taruhnya di depan, jangan apa ingat lagi ke belakang. Aduh, besok mesti dipenuhin, nggak bisa. Udah jalanin aja dulu gitu. Oke? Yuk dipandu Pak Nur yang mau nanya. Coba siapa dulu? Salah satunya apa sih Pak? Yang penghasilan 1 bulan 1 miliar bersih tanpa kerja. Salah satunya ini yang bikin cepet banget. Subuh sebelum azan udah duduk di sajadah buat yang perempuan. Subuh sebelum azan kita yang laki udah duduk di masjid. Sebelum azan, kalau azan Bapak berangkat dari rumah ke masjid, nggak bisa. Asli nggak bisa. Kok nggak bisa gitu? Ya kan ada ayatnya. Bahkan yang tahu aja dia ngerangkak kan ada videonya, bukan saya ngomong itu. Yang ngomong kan orang lain. Nah maunya saya, bisa gak Bapak bantu saya paksain sebelum azan subuh di masjid. Jadi nanti jam 7, jam 8, jam 9 orang lagi main laptop bikin report di kantor, Bapak waktunya tidur, ya dong. Nah, apa ilmu yang tadi kan mau saya praktekkan. Tadi kan anak saya kan yang kelas 2 SMP itu stabil susah, makanya saya bilang Mas Tri, biarin aja, saya mau pulang aja pas sebelum aja. Dosa apa anak nggak diajak ke masjid, kan gimana tadi? Soalnya kalau saya sebelum azan itu kan masih jam 4 setengah 4 itu kan belum azan, maksudnya mau turun gitu. Si anak itu begitu dengar azan baru dia, mau saya sebelum azan tuh, mau saya mau ceritanya sendiri deh. Bapak sekarang lagi punya hajat kan? Jadi kalau Bapak lagi punya hajat, Bapak dulu yang jalan. Memang orang kadang gini, nggak bisa nih anak mesti dibawa. Lah aku kan punya hajat. Tinggalin dulu aja nanti di masjid. Sekalian Bapak ngisi tromol sedekah sebelum subuh. Kalau yang perempuan karena nggak di masjid bisa sedekah transfer. Kalau Bapak mau transfer bisa. Kalaupun Bapak mau di transfer. Nah Bapak niatin tuh sebelum azan subuh, putra saya nama Bin. Allah gerakin hatinya ngikut saya sebelum azan subuh datang, nanti dia ngikut bos. Bukannya Bapak jadi kesel sambil di jalan, si Dede ini kenapa jadi ngomong yang ada kita mah grundel bos, nggak boleh, kan harus prasangka baik itu. Saya juga sama anak saya namanya Fauji, bahasanya tuh nggak pernah juga saya bangunin, usi kata mamanya bangunin dia ke masjid, ampret, bukan gue yang bangunin, biar aja ntar ada yang bangunin itu. Jadi dia ada yang bangunin, sekarang duluan dia bangun dari saya, alhamdulillah. Itu bos. Jadi pesan saya hanya satu, Bapak bantu saya jalanin dulu. Jadi ayatnya gini Pak, bahasanya bukan ayatnya, jadikanlah diri kita berhasil dulu baru bantu orang lain. Itu. Nah kalau Bapaknya belum berhasil gimana mau bantu orang lain? Contoh kayak saya nih, udah ngajarin orang penghasilan 1 bulan 1 miliar tanpa kerja, ya kan? Nah sekarang teman-teman pengen mau nih, ya udah lo praktek kayak gini. Contohnya gampang kok, karena kita punya hajat gede kayak orang mau berangkat haji aja. Jadi kita bikin mindsetnya, bikin aturan mainnya seperti kita mau berangkat haji. Gimana tuh kalau kita mau berangkat haji? Saya nggak tahu deh. Ibadahnya diperbaikin banget karena takut nanti di sana diajab sama Allah, ya kan? Sebelum berangkat aja pada minta maaf dulu, takut diajab misalnya. Setuju gak? Ada namanya watlimatul apa gitu, biar orang pada datang kita salaman minta maaf, takut diajab di sana. Terus kedua, pada saat pakai baju ihram kita nggak boleh tuh matiin binatang kecil. Ini enggak, penghasilan sebulan 1 miliar bersih. Tiap hari rumahnya semut disemprot baik gua. Tiap hari lubang tikus ditambel pakai adukan. Gimana? Nggak bisa. Nah, coba bantu saya
bikin seperti itu. Nanti kalau udah penghasilan sebulan 1 miliar, bapaknya melenceng, nggak hilang loh bos. Emang kalau udah berusaha 1 miliar emang langsung hilang? Enggak, santai, terus aja nanti di jalan nyari rule-nya, project ini. Soalnya kalau bapak udah dapat satu project yang gede, itu channelnya itu doang. Pak, orang Indonesia orang kaya mah cuma berapa orang? Orang kaya di Indonesia cuma berapa orang bisa dihitung. Jadi kalau bapak udah masuk ke situ, itu ya temennya itu. Bisa? Jadi bapak harus prasangka baik. Alhamdulillah proyek saya cair. Alhamdulillah proyek saya cair. Alhamdulillah proyek saya cair. Alhamdulillah proyek saya cair. Gitu. Cara nyaman, bukan aman. Nyaman. Nyaman. Kompot John. Itu keadaan sama perasaan. Soalnya gini bos. Aku apa kata prasangka hambaku, itu kan berarti perasaan. Aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu. Nah, Pak Asep nyaman nggak di itunya? Kalau nggak nyaman nggak bisa bos 1 miliar. Orang yang punya penghasilan 1 miliar, satu bulan 1 miliar bersih tanpa kerja, itu udah nggak pernah ijab bos di kandang, asli nggak pernah ijab. Dia cuma duduk aja udah. Kalau datang, udah tinggal duduk aja, nggak pernah ijab. Lo nggak ijab bos? Ya elah, itu masuk orang baru datang, memang gue baru datang. Gue di atas rata-rata, ini nggak ada. Cuma ngobrol aja, apa yang diobrolin? Ngantur. Kan udah 1 miliar bos sebulan. Kalau kita kan enggak, iya wajar orang kita masih baru, pengen tahu nggak apa-apa. Nah, di nyamannya tuh di dua-duanya. Keadaan sama perasaannya ya. Ya, contohnya mau tahu perasaan. Pada saat dapat bill tagihan, pada saat ditelepon sama collection, nyaman nggak perasaan lu? Nggak nyaman, nggak masuk. Jadi lu digoyang-goyang gimana aja, tetap Allah. Kenapa? Karena kan nanti yang lunasin Allah, yang bayar Allah. Jadi bukan lu yang bayar bos. Kok mesti Allah yang bayar sih? Ya iya nih kan kita bisa ngajuin pinjaman cair. Itu kalau nggak izin Allah nggak cair. Terus gue bayar tanpa izin Allah nggak bisa. Kata malaikat, kata Allah, malaikat dia mesti lunas atas grup gue ya. Nggak bisa dia nyolong aja. Ngapain tuh? Dia mau top up tuh, biarin. Harusnya dia datang dulu ke Allah, jangan kita top up. Kita ini paling susah loh bos. Ini berlaku buat semuanya. Tengah malam kita datang gelar sajadah nangis-nangis dari jam 1 sampai subuh. Apa yang ditangisin? Minta pertolongan sama Allah biar utang kita cepat lunas. Nangis tuh air mata sedih. Jam 6 kita lihat Mama Dede ceramah sambil banyol, terus kita ketawa ngakak. Gimana coba? Kalau bisa jangan ketawa kalau kita lagi sedih. Itu satu. Kedua, kita lihat Mr. Bean di seputar TV, ketawa lagi ngakak lagi. Nggak boleh dong. Gila kan tadi habis nangis-nangis. Ini yang lebih parah lagi nih. Bang baru buka jam 8. Baru buka bang. Karyawan juga belum nata-nata bangku. Taruhlah jam 8.30. Kita udah telepon gini. Bos, bisa dong kalau gua top up bos. Di top up. Kan tadi dia nangis-nangis dari jam 1 sampai jam 5. Bisa aja kan pertolongan Allahnya jam 10. Kenapa kita dua langsung mutusin santai aja. Pasti ada pertolongan aku. Nah maunya gua, bisa gak kita datang ke Allah? Jangan nangis, jangan kita Allah besok kalau nggak dibayar mau dilelang. Jadi kita tuh negesin ke Allah bahwa ini permasalahan saya. Kata Allah, itu kan lelang apa enggaknya kan atas izin gue. Santai aja. Ayo dah ucap syukur. Gue pengen denger syukur lu. Nah kita nggak pernah tuh bos tahajud ucap syukur. Yang ada minta aja, yang ada ngeluh aja. Aduh kata Allah, nggak ada kata-kata yang bagus apa ya? Bikin gue seneng. Sekarang kalau anak kecil minta ngerengek mulu ke mamahnya, kesel gak mamanya bos? Para perempuan kesel kan? Tapi kalau kita tuh anak yang ada syukur aja, bersyukur aja, yang ada kita malah pengen pinjam duit ke koperasi, pengen beliin anak kita permintaannya, ya kan?
Datanglah ke koperasi simpan pinjam mana, pinjam dulu dong, saya ngajin pinjaman dong, kan cicilan saya udah lunas. Mau pinjam berapa bu? Ya 1 juta aja deh buat anak saya. Kan anak saya nyenengin kita, nyapu, ngepel, cuci piring, bantuin bebenah. Jadi kita pengen beli dia sepatu. Coba kalau anak tuh ngerengek, mama, besok kalau aku nggak pakai sepatu, aku sendirian loh. Memang kita kadang gelo, sedih, tapi kita gimana deh cara mintanya begitu? Nah sekarang dibalik, bisa gak mulai hari ini nanti malam kita jangan minta dulu ke Allah. Boleh minta, tapi kita pending dulu, tapi kita dengan syukur dulu. Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih anak 3, perempuan 2, laki 1, atau laki 2, perempuan 1, sehat-sehat, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Itu dulu jadi pemberian Allah yang ada di kita sekarang ini, disyukurin dulu gitu loh bos. Bukannya ini nggak diingat-ingat, tapi kita minta yang lain. Itu penghasilan 1 miliar sebulan nggak bisa bos. Kata Allah lo cara syukurnya ini nggak ekstrim. Gimana bukan penghasilan ekstrim?